Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Bagai bunga terima kasih.
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki
untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari pujian doa mengubah segala sesuatu. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Wadah
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu Rogate, Minggu berdoa, khotbah diambil dari kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-17, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Daud adalah Raja Israel yang kedua. Setelah ia menjadi raja, ia membangun istana untuk tempat tinggal sebagai seorang raja. Tetapi ia tidak merasa damai di hati ketika rumah Tuhan belum dibangunnya. Ia tidak suka
bahwa peti perjanjian masih ada di kemah. Ia berusaha agar peti perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan berdiam di rumah Tuhan yang indah, sebagaimana istana yang telah dibangunnya juga begitu indah. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih? Tuhan berkata kepada Daud lewat Nabi Nathan bahwa ia tidak membangun rumah Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, anaknya nanti yang membangun rumah bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah Daud kecewa? Tidak. Ia tidak kecewa. Dan dalam teks kita pada ayat yang ke-16 dikatakan, ia masuk dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Dan apakah doa Daud? Ia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Lalu ia berkata juga, siapakah keluargaku ini Tuhan? Daud membawa dirinya dan keluarganya ke hadapan Tuhan. Ia mau berefleksi. Ia mau membaca rentetan-rentetan perbuatan Tuhan terhadap dirinya. Demikian juga terhadap keluarganya. Kita tahu siapa Daud. Mulanya ia seorang gembala dan menjadi raja. Ia orang yang diburu, dikejar oleh Saul, dan ia menjadi raja. Ia orang yang berdosa setelah menjadi raja, tapi ia tetap dipertahankan menjadi raja. Demikian juga keluarganya. Keluarganya dibangkitkan menjadi keluarga yang besar. Bahkan Tuhan berkata pada ayat yang ke-14 di depan teks kita, keturunanmu akan kokoh selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita bisa lihat bagaimana Daud, bagaimana keluarganya ketika Tuhan bertindak untuk mereka. Tuhan mengenal Daud. Tuhan mengenal keluarganya. Dan inilah modal pertama bagi Daud untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengenal dia dengan seutuhnya. Saudara-saudaraku, ada baiknya kalau kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan telah mengenal kita. Kenapa kita takut kepada Tuhan? Kenapa kita takut berdoa kepada Tuhan? Kenapa masih ada kadang-kadang ocehan di antara jemaat kita? Ketika orang menyuruh kita menjadi pembawa doa syafaat. Lupa kacamataku. Apa hubungan kacamata dengan doa? Tidak tahu saya berbicara apa-apa. Apa hubungannya kalau Tuhan sudah mengenal kita? Saudara-saudaraku, teks ini menghantar kita secara bersama bahwa Tuhan telah mengenal kita. Pengenalan diri kita di hadapan Tuhan, baiklah menjadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak menyalahkan. Tuhan tidak mengatakan apa-apa tentang diri kita. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Dan marilah kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana Daud langsung datang kepada Tuhan. Duduk di hadapan Tuhan. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Teks kita pada hari ini dalam Alkitab dipakai judul Doa Syukur Daud. Apakah yang selanjutnya menjadi isi doa syukur Daud dalam teks kita ini? Di sini adalah berbagai kesaksian yang diutarakan oleh Daud. Pertama dikatakan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Sungguh luar biasa, saudaraku, kesaksian Daud. Tidak ada Tuhan selain Engkau seperti Engkau. Jadi ia tidak mau membandingkan, ia tidak mau menyetarakan, ia tidak mau mensandingkan Allah yang ia sembah dengan ilah-ilah yang lain. Saya kira ini juga bisa pelajaran bagi kita secara bersama, supaya kita jangan membandingkan, menyandingkan Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus dengan penyembahan-penyembahan yang lain yang ada di muka bumi. Lalu Daud juga memberi kesaksian yang berikut. Tidak ada Allah seperti yang kami tangkap dan kami dengar. Artinya Daud juga dengar-dengaran tentang Allah dalam perjalanan kehidupannya. Bangsa-bangsa lain juga berkata, memang luar biasa Allah Israel. Bukankah saudara-saudaraku, apa yang didengar Daud juga untuk menambah semangat keyakinan baginya dalam hal menyembah Bapa di sorga
Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena ia juga dengar dari kesaksian orang lain bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang ia sembah, yang sungguh luar biasa, yang sungguh mengasihi umatnya. Bahkan Daud dalam doanya berkata, Engkau membuat Israel menjadi umatmu, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Allah yang bertindak, bukan manusia yang bertindak. Bukan Israel yang bertindak, tapi Allah yang bertindak, yang menjadikan Israel menjadi umatnya, dan menjadikan Allah menjadi Allah mereka. Oleh sebab itu saudaraku, dalam teks kita ini katakan Daud, hambamu memberanikan diri memanjatkan doa. Pengenalan Daud juga terhadap Tuhan menjadi keberanian baginya untuk memanjatkan diri dalam doanya kepada Tuhan. Apa yang disebut di sini? Apa yang diutarakan Daud selanjutnya dalam doanya? Ia bersyukur karena rentetan-rentetan tindakan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, dalam bahasa Indonesia kalau disebut rentetan artinya adalah tindakan yang lalu dengan tindakan sekarang dengan tindakan yang akan datang ada hubungannya. Bukan persoalan tindakan besar dan tindakan kecil. Tapi tindakan yang lalu dengan tindakan hari ini, tindakan besok ada hubungannya. Dan Daud yakin dan percaya tindakan-tindakan yang ia terima adalah tindakan yang dari Tuhan untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan bangsa Israel. Inilah hal yang kedua menjadi ucapan syukur kepada Daud. Bagaimanakah kita, saudaraku? Saya mau mengangkat pengalaman kehidupan sehari-hari. Bayangkan kita bersalah pada orang lain. Dan pasti pernah kita bersalah kepada orang lain. Gengsi minta maaf kepada orang lain. Padahal orang lain siap sedia menerima kita. Kalau orang lain besok tidak ada lagi, apakah kita bukan merasa bersalah seumur hidup kita? Sebaliknya juga saudaraku yang kekasih, jangan terlalu congkak untuk mengampuni orang lain. Kalau orang bersalah, sikapnya tidak berubah, tidak sadar, ampuni sajalah. Sebab tidak selamanya orang bisa minta maaf secara formal. Ampuni sajalah, karena Tuhan juga telah mengampuni kita. Kelapangan dada, ketenangan hati, kedamaian hati adalah modal utama untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukankah tadi kita mendengar bahwa Daud pernah berdosa di hadapan Tuhan? Tapi Tuhan mengampuni dosanya. Ia berdamai dengan Tuhan. Damai itu membuat ia bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdamai dengan sesama kita, bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita doa ucapan syukur kepada Tuhan? Bukankah hal yang terjadi nanti hanya doa permohonan terus kepada Tuhan tanpa pernah mengucapkan syukur kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang kasih, Daud menandaskan dalam khotbah hari ini, ia membuka hati yang damai. Lalu ia bersyukur kepada Tuhan karena segala situasinya hanya Tuhan yang boleh membuat ia demikian. Bahagian yang ketiga, saudara-saudara yang kasih. Doa Daud pada ayat yang ke-27 dikatakan, Tuhan, sekarang saja Engkau memberkati keluargamu ini. Memang Daud percaya Tuhan akan bertindak juga kepada keturunannya. Tapi ia berkata, Tuhan, sekarang saja Engkau memberkati keluargamu ini. Kenapa? Karena yang Engkau berkati sekarang diberkati untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Simalungun dikatakan, barang ise napi nasupasumu Tuhan, aido dapotan pasu-pasu sadokahni dokahne. Daud punya keyakinan baru dalam teks kita ini, bahwa Tuhan tidak pernah mencabut berkatnya kepada setiap orang yang telah diberkatinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKP Sklender pada saat ini, yakin dan percayalah berkat Tuhan tidak akan dicabut dari kita,
tantangan bagaimanapun yang kita hadapi. Ketika kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19, kita tinggal di rumah, kita beribadah dari rumah, kita bergumul secara ekonomi, kita bergumul secara sosial, dan banyak hal. Yakin dan percayalah, orang yang beriman, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Imani dan aminilah bahwa Tuhan memberkati kita. Inilah doa Daud yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Bolehlah ini juga menjadi iman dan amini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Tuhan itu janjinya tetap ditepati. Coba kita bandingkan dengan epistel bacaan pada hari ini juga. Yang diambil dari Lukas 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Yang bolak-balik orang itu datang kepada hakim untuk ia dibenarkan. Terus dalam bahasa Malungun dikatakan hampir-hampir jugul. Gol-gol. Akhirnya dia dapat keadilan, saudaraku. Tuhan memberi keadilan kepada kita. Tuhan memberi ketenangan kepada kita. Tuhan memberi kedamaian kepada kita. Kalau kita menghadapi tantangan sekarang, pandemi COVID-19, amini, percayai bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Inilah renungan khotbah bagi kita. Marilah kita tetap teguh, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kita, Ia yang membebaskan kita, dan Ia yang memberkati kita dan keluarga kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati firman yang kami dengar, agar boleh bertumbuh lewat kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan. Engkau lihat bagaimana anak-anak kami semua di sini. Keluarga kami yang hadir di sini. Kami bergumul Tuhan akibat kondisi kami karena virus corona ini. Tuhan berkati kami. Jagai kami. Hindarkan virus masuk ke dalam tubuh kami. Agar kami boleh dalam kesehatan beribadah, menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih mahubat tahaganupan Bapak Inang marpus sama kebaktian tabani panorangon. Terima kasih mahubani pandita nami narup membobahon ambilan bani sadarion sonai homa paragenda si bobandoding singer par musik pakon hita haganupan Bapak Inang hita haganupan atap na irumah BIP hita markebaktian bani panorangon malas mahurta sada tonggota ase namasaon podas salose pesan nami hubani hita haganupan ase jaga hita kesehatan ta ikuti hita ma aturan-aturan da berlaku. Ase terima kasih ma hubat tahaganupan naibatama makaso manihita. Amin.